Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semester baru, semangat baru. Saya Rinti Dwi Jayanti MAK, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mata kuliah ini berisi terkait dengan konsep dan elemen-elemen dasar akuntansi manajemen yang menekankan terhadap bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk tujuan internal organisasi dalam pengambilan keputusannya dan bagaimana menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan manajemen yang efektif dan efisien. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Dalam video ini, kita akan mempelajari penetapan biaya, perbedaan produk dan jasa, analisis rantai nilai, dan dua pendekatan sistem akuntansi manajemen. Yuk, mari kita mulai. Apa itu biaya? Biaya adalah pengorbanan tunai atau setara kas untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan manfaat saat ini atau di masa depan. Selain itu, ada konsep biaya peluang, yaitu manfaat yang dikorbankan ketika memilih satu alternatif dibandingkan yang lain. Proses penetapan biaya melibatkan 3 metode utama. Pertama, penelusuran langsung, yaitu menghubungkan biaya secara langsung ke objek tertentu, seperti bahan baku untuk memproduksi meja. Kedua, penelusuran penggerak, yaitu menggunakan penggerak biaya, seperti waktu kerja mesin untuk menghitung biaya per unit. Ketiga, alokasi biaya tidak langsung, yaitu mengalokasikan biaya seperti utilitas atau gaji manajer yang tidak bisa langsung dilacak ke produk tertentu. Untuk memahami biaya dengan lebih baik, mari kita lihat beberapa fakta penting tentang biaya. Pertama, efisiensi dan pengurangan biaya. Mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas meningkatkan efisiensi. Kedua, manfaat masa depan. Biaya adalah investasi untuk menghasilkan manfaat seperti pendapatan atau produktivitas. Ketiga, biaya yang kadaluarsa. Biaya yang tidak lagi bermanfaat diklasifikasikan sebagai beban. Keempat, hubungan dengan harga. Harga produk harus lebih tinggi dari biaya untuk memastikan keuntungan. Perbedaan produk dan jasa. Produk berwujud seperti televisi dibuat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sementara itu, jasa bersifat tidak berwujud, seperti konsultasi atau perawatan medis, yang lebih menekankan pada tenaga kerja dan sumber daya non-material seperti perangkat lunak atau teknologi. Layanan berbeda dari produk dalam 4 dimensi. Pertama, intangibilitas. Jasa tidak dapat dilihat atau disimpan sebelum dibeli. Kedua, perishability. Jasa yang dihasilkan akan dimanfaatkan pada saat konsumsi jasa tersebut berlangsung. Ketiga, inseparability. Barang fisik diproduksi selanjutnya dijual, sebaliknya jasa dijual dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Keempat, heterogeneity. Setiap jasa memiliki variasi tergantung pada siapa, kapan, dan di mana disediakan. Rantai nilai internal membantu kita menganalisis biaya untuk tujuan strategis dan taktis. Contohnya, dalam jangka pendek, analisis profitabilitas fokus pada efisiensi operasional untuk memenuhi pesanan khusus. Di sisi lain, laporan keuangan eksternal hanya menggunakan data biaya produksi. Biaya produk. Biaya produk terdiri dari: pertama, bahan langsung, yaitu semua bahan baku yang dapat ditelusuri ke produk jadi. Kedua, tenaga kerja langsung, yaitu upah karyawan yang secara langsung terlibat dalam produksi. Ketiga, overhead, yaitu semua biaya produksi lainnya seperti utilitas dan pemeliharaan peralatan. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan antara biaya utama dan biaya periode. Biaya utama mencakup bahan langsung dan tenaga kerja langsung, karena keduanya memiliki hubungan langsung dengan produksi barang atau jasa. Sedangkan biaya periode, seperti biaya pemasaran, administrasi, atau sewa kantor,
tidak berhubungan langsung dengan produksi dan dibebankan pada periode terjadinya tanpa masuk dalam inventaris. Sistem akuntansi manajemen. Terdapat dua pendekatan utama dalam sistem akuntansi manajemen. Pertama, FBM atau Functional Based Management adalah menggunakan driver produksi seperti jam mesin untuk menetapkan biaya. Pendekatan ini berfokus pada efisiensi operasional masing-masing fungsi seperti produksi dan teknik. Kedua, ABM atau Activity Based Management adalah berfokus pada aktivitas menggunakan analisis driver untuk mengelola aktivitas yang menciptakan nilai. Akuntansi manajemen adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan memahami konsep-konsep ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan profitabilitas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Baik, tadi telah kita saksikan video pembelajaran terkait dengan konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan software MaxDA. Mungkin di telinga atau di benak kalian masih sangat awam sekali terkait dengan software MaxDA. Nah, di sini kita akan membahasnya bagaimana software MaxDA digunakan untuk mengukur dan menganalisis efisiensi perusahaan, dan di sini kita juga akan mengaitkannya dengan mata kuliah akuntansi manajemen khususnya dalam pengambilan keputusan strategis berbasis data. Oke, mari kita mulai. Baik, kita telah membuka laporan keuangan dari PT ABC, di mana di sini kita membayangkan bahwa perusahaan PT ABC ini memiliki 4 departemen produksi, dan kita di sini ingin mengetahui departemen mana yang paling efisien dalam melakukan operasionalnya, dan di sini kita akan menggunakan MaxDA untuk analisis ini. Untuk tahun periode yang digunakan sendiri adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, di mana CABA itu artinya adalah cabang A, CABB adalah cabang B, CABC adalah cabang C, dan CABD adalah cabang D. Untuk inputnya sendiri, di sini ada total aset, ada total DPK, ada ekuitas, dan untuk outputnya ada net profit. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi atau software MaxDA. Nah, ini merupakan tampilan dari software MaxDA, di mana MaxDA yang saya gunakan adalah Basic 8.7.0. Oke, untuk selanjutnya step 1, prepare data. Berarti langkah pertama di sini kita akan menyiapkan data dengan mengimport data. Kita pilih import, lalu kita pilih data yang telah kita siapkan, PT ABCDEA. Nah, kita klik open, ini kita yes. Nah, ketika kita memilih tabel untuk diimport, ada beberapa sheet tadi ya. Kita pilih yang data olah, lalu klik OK. Selanjutnya di sini kita memilih DMU. Nah, ini kita mendefinisikan data. DMU itu tadi nama perusahaannya. Berarti di sini kita pilih lagi nama DMU-nya. Oke, total aset kita pilih lagi sebagai input, lalu total DPK kita pilih sebagai input, ekuitas masih input juga, dan untuk net profit di sini kita memilih output. Nah, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita tahap kedua adalah run model. Di sini model yang akan kita pilih adalah model envelopment. Kita klik OK. Nah, untuk distance kita radial atau CCR. Untuk orientation kita ada 3. Ada input oriented, ada output oriented, dan ada non oriented. Nah, di sini kita memilih yang orientasinya itu berdasarkan output. Untuk return to scale-nya kita pilih yang variable atau VRS, lalu kita run. Nah, setelah di run, kita akan melihat ada summary. Summary di sini ada rangkuman. Tipe modelnya itu menggunakan model envelopment tadi. Untuk number of DMU di sini ada 24. Mengapa 24? Karena tadi departemennya itu ada 4, dikali periodenya itu ada 6. 4 kali 6 sehingga menghasilkan 24 DMU. Untuk inputnya ada 3, total aset, total DPK, dan ekuitas, serta untuk outputnya ada 1, yaitu
ini ya, net profit. Nah, ini untuk selanjutnya skor benchmarknya. Nah, fokus kita di sini lebih ke skor ya. Untuk pertemuan ini kita fokus ke skornya. Skor di sini memiliki arti ya, yang mana apabila nilainya 1 merupakan nilai tersebut merupakan perusahaannya itu sangat efisien ya. Kalau kurang dari 1, semakin kurang dari 1 itu semakin tidak efisien. Nah, di sini kita lihat yang tidak efisien perusahaannya atau apa ya. Nah, ternyata ada perusahaan yang menghasilkan 0,15. Cabang B tahun 2020 hanya dapat 0,15, sangat rendah sekali, itu dikategorikan tidak efisien. Nah, oleh karena itu di sini nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang harus dikurangi, kira-kira apa yang harus ditambahkan biayanya atau apa yang harus dikurangi. Oke, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.